Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas sepeda gravel baru dari Polygon, yaitu PetX. Nah, kali ini kita akan membandingkan PetX dengan sepeda gravel Polygon yang sudah lama keluar, yaitu BNR. Kedua model ini masing-masing mengeluarkan dua versi. PetX mengeluarkan PetX 4 dan X5, sedangkan BNR mengeluarkan BNR 2 dan R5. Keempat model sepeda ini, bila diurutkan dari segi harga, mulai yang termurah hingga termahal adalah PetX 4, BNR 2, PetX 5, dan BNR 5. Nah, apa perbedaan dari segi geometri dan drivetrain yang diusung kedua jenis sepeda ini? Mari kita bahas. Geometri. Kedua jenis sepeda ini mengusung ban yang berbeda. PetX menggunakan ban 700x35C dan bisa menggunakan ban dengan lebar maksimal 62 mm. Sedangkan ban R menggunakan ban yang berdiameter lebih kecil, yaitu ban 650x47B. Mari kita mulai membahas geometri dari segi frame stack. BNR memiliki frame stack yang lebih tinggi dibandingkan PetX, selisih 5,7 mm. Walaupun panjang seat tube kedua sepeda ini berbeda, PetX 470 mm dan BNR 480 mm, tetapi karena seat tube angle dan head tube angle kedua sepeda sama, maka titik duduk pun akan sama. Jarak antara bottom bracket dengan pertengahan sadel sama. Sehingga PetX dengan frame stack yang lebih pendek membuat posisi bersepeda bisa lebih aerodinamis, karena kita bisa mengatur jarak ketinggian dari titik duduk yang lebih jauh dari titik genggaman tangan. Semakin besar selisih ketinggian titik duduk dengan titik genggaman tangan, maka duduk kita pun akan semakin membungkuk, akan lebih aerodinamis. Dari sini terlihat karakter asli dari BNR, tidak melupakan karakter aslinya, yaitu sepeda touring, karena memungkinkan kita duduk lebih tegak. Adapun frame reach, ruang kokpit, tidak terlalu jauh berbeda, hanya selisih 0,3 mm yang bisa kita abaikan. Perbedaan lainnya adalah ketinggian bottom bracket. BNR memiliki ketinggian bottom bracket yang lebih rendah, selisih 15 mm. Bottom bracket yang lebih rendah ini membuat sepeda lebih stabil, khususnya di kecepatan rendah. Ditambah dengan bottom bracket offset dan head tube length BNR yang lebih panjang, maka kestabilan sepeda dan kemudi pun akan semakin bagus. Sepeda BNR yang lebih stabil ini diimbangi oleh panjang chainstay yang lebih pendek, sehingga efisiensi tenaga jauh lebih bagus. Sepeda yang stabil biasanya agak berat di kayuhan, tetapi dengan penghematan tenaga yang hilang akibat panjang rantai terasa lebih membantu. Terakhir, walaupun frame stack BNR lebih tinggi, tetapi karena menggunakan ban berdiameter lebih kecil, maka ketinggian standover-nya pun menjadi lebih rendah. Jadi, kita tidak khawatir bahwa selangkangan kita akan mentok di top tube. Drivetrain. Ada data drivetrain yang bikin saya bingung. BNR 2 bila dilihat dari situs resmi Polygon menggunakan RDMTB, yaitu Shimano SLX RDM 7000, yang bila kita lihat di spesifikasi Shimano ini adalah RD untuk 10 speed. Sedangkan kaset dan drifter yang digunakan Shimano CSHG 200 dan Shimano Sora STR 3000 adalah untuk 9 speed. RD 10 speed tidak kompatibel bila dipadu-padankan dengan kaset dan drifter 9 speed. Tetapi bila dilihat dari situs Rodalink, BNR 2 ternyata menggunakan drivetrain road bike dengan RD Shimano Sora
RDR 3000 yang memang 9 speed. Saya tidak tahu data mana yang benar. Sedangkan untuk band R5 sudah menggunakan drivetrain gravel sehingga tidak ada permasalahan. Sepeda Pet X murni menggunakan drivetrain road bike 10 dan 11 speed. Jadi tidak ada permasalahan kompatibilitas di drivetrain. Setiap drivetrain tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi yang pasti, drivetrain road bike memiliki low sprocket yang lebih kecil jumlah gigi dibandingkan drivetrain MTB. Mari kita bandingkan rentang gear inch masing-masing sepeda dengan spesifikasi bawaan masing-masing. Saya menggunakan gear inch karena kedua sepeda ini mengusung ban yang berbeda. Agar perbandingan apple to apple, maka yang kita gunakan adalah gear inch, sehingga perbedaan diameter ban bisa diabaikan. Tidak ada data kombinasi kaset yang mana yang digunakan sepeda band R2 dari kedua situs Polygon dan Rodalink. Yang ada hanya jenis kasetnya, CS HG200. Karena saya tidak melihat langsung dan ini menggunakan drivetrain road bike, maka saya berasumsi kaset yang digunakan adalah CS HG200 9 speed 1134T. Dari data-data tersebut, maka band R2 memiliki rentang gear inch 28 hingga 115 inci. Band R5 30 hingga 95 inci. Pet X4 27 hingga 127 inci. Dan Pet X5 31 hingga 127 inci. Dari sini dapat kita lihat, bila kita urutkan dari sepeda yang paling tangguh di tanjakan adalah Pet X4, band R2, band R5, dan terakhir Pet X5. Sedangkan dari segi kecepatan, maka yang paling cepat adalah Pet X5, diikuti oleh Pet X4, band R2, dan terakhir band R5. Walaupun antara Pet X4 dan X5 memiliki top gear inch yang sama, 127 inci, tetapi karena Pet X5 menggunakan kaset dengan susun jagung dan speed yang lebih tinggi, maka efisiensi tenaga jauh lebih hemat Pet X5 untuk durasi bersepeda yang lama. Kesimpulan, bila jalur bersepeda kita banyak tanjakan curam dan kita akan bersepeda multi hari, maka ada dua pilihan, yaitu band R2 atau Pet X4. Kedua sepeda ini memiliki low gear inch yang paling kecil, 28 dan 27 inci, sehingga memudahkan kita untuk menaklukkan tanjakan. Tetapi bila perjalanan kita lebih mengutamakan kenyamanan, posisi duduk yang lebih tegak, maka pilihan akan jatuh ke band R2. Walaupun dari segi kecepatan masih kalah dibandingkan Pet X4. Dan bila jalur gravel yang kita lalui lebih teknis, jalan kerikil yang agak kasar, tanjakan dan turunan yang banyak, di mana kita akan lebih banyak berpindah gigi, maka band R5 adalah pilihan ideal. Dengan single chainring yang diusung band R5 dengan speed yang besar, 11 speed, perpindahan gigi akan lebih mudah dan simpel. Tetapi bila kita lebih banyak bersepeda di jalur gravel yang relatif datar dan kita lebih mengutamakan kecepatan, maka pilihan yang ideal adalah Pet X5. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.